Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Ini kok nggak kelihatan ini. Nggak apa, jayus-jayus dikit. Namanya juga bapak-bapak kan. Oke, kali ini aku mau ngebawain beberapa update soal Inter Milan di lini serang, lini tengah, dan lini belakang. Nah, yang pertama untuk lini belakang, seperti kawan-kawan yang sama-sama udah tahu ya, kita kan target utama kita adalah Bremer. Tapi gara-gara Bremer penampilannya makin ciamik, makin yahut, makin Jos Marcondos, ini yang ngincer Bremer makin banyak. Bahkan terakhir aku baca kemarin, yang ada di pole position atau yang paling terdepan itu katanya, ingat loh, ini baru katanya loh, namanya kan gosip-gosip seputar transfer kan, itu Ipul. Aduh, Liverpool. Padahal aku sudah jatuh cinta sama yang namanya Bremer ini, karena sekilas dilihat ini Lucio banget. Dia punya teknik khas ala pemain Brasil. Dia bisa jaga bola, dia bisa ngegol juga. Ini kalau nggak salah musim ini sudah 3 gol dia. Jadi Bremer ini kuat bola bawah, kuat duel 1 lawan 1, kuat juga di udara. Tingginya 188. Wih, ini sayang banget sih kalau kita sampai gagal dapetin Bremer. Tapi kalau gagal dapetin Bremer, ya udah switch lagi ke Ginter. Kalau kita ngeliat sih, Ipul pastilah dari segi finansial lebih bagus dari Inter Milan ya. Jadi kalau dari segi uang aja, ya kayaknya kita nggak bisa bersaing dengan Liverpool. Cuman tempo hari si Gosens itu kan juga ditawar sama Newcastle. Bahkan dia dikasih gaji yang secara signifikan lebih tinggi daripada Inter, tapi dia milih Inter. Nah, ini Bremer kan katanya dia sudah agree on personal term. Jadi istilahnya secara pribadi sudah setuju mau pindah ke Inter. Cuma sekarang tinggal Inter sama Torino aja gimana negonya. Cuma ya sekali lagi namanya belum ada hitam di atas putih. Mana tahu kan. Tempo hari aja si Lukaku bilang mau bertahan, tahu-tahu tiba-tiba ke Chelsea. Dan itu ternyata belum lunas. Aduh, oke, itu tadi tentang Bremer. Nah, yang kedua, sekarang lapangan tengah nih. Seperti yang sama-sama kita sudah tahu, sudah sama-sama kita lihat, kita saksikan, dan kita nyesek ngelihatnya. Masalah kita itu ada di Brozo. Bukan Brozo mainnya jelek, tapi justru Brozo mainnya terlalu bagus, sehingga Inter itu terlalu ketergantungan sama dia. Jadi kayak kita lihat gimana Inter bermain tanpa Barella di Liga Champions lawan Liverpool. 2 pertandingan, kita dua-duanya main bagus. Bahkan yang terakhir kita menang 1-0 itu tanpa Barella. Tapi tanpa Brozo, hancur bro. Permainan Inter itu mungkin banyak yang nggak ngerti loh, kenapa? Itu kan gelandang bertahan. Harusnya kan kita cuma kalah di bertahan, bukan menyerang. Nah, masalahnya posisi Brozo itu sangat unik. Ini tidak banyak pemain yang bertipe seperti dia. Dulu ada Pirlo, kemudian ada Kroos, kemudian ada Jorginho. Jadi nggak banyak ada gelandang bertahan yang selain dia bertahan juga dia mengatur serangan dari kedalaman. Itu istilahnya regista. Jadi kalau kita lihat ininya Brozo, Marcelo Brozovic di statistik, dia memang cuma hanya 1 assist. Wajar aja karena dia posisinya gelandang bertahan. Dia posisinya dalam di daerah pertahanan kita. Tapi kalau orang yang ngerti bola, yang lihat gimana permainan kita tanpa Brozo itu, waduh, hancur banget. Itu 3 kali. Yang pertama di agak-agak awal musim, terus yang kedua kita kalah 2-0 lawan Sassuolo. Nah, kemudian yang terakhir ya lawan Torino, kita hampir kalah, Pak. Jadi ya memang sudah saatnya kita mencari pemain yang bukan sekedar lapangan tengah, tapi gelandang bertahan yang bisa jadi backupnya Brozovic. Karena kalau sekarang ini Brozovic nggak main, kita harus mengubah skema permainan. Kemarin udah dicoba menempatkan si Vecino di sana, itu gagal total. Padahal aku heran loh, Vecino itu dulu pas zaman masih ada Icardi tuh padahal bagus mainnya Vecino, tapi sekarang kok
Aduh, sudah habis kayaknya masa dia di Inter. Yang pertama aku baca berita itu kandidat utama itu adalah Agome. Ini sudah banyak yang komen, "Bang, angkut Agome, angkut Agome." Gila, dikira aku yang menentukan hitam putihnya Inter. Emang aku bisa telepon Inzaghi atau telepon BP Marotta, "Bro, Opa Marotta tolong angkut Agome." Tapi Agome ini kan pemain Inter, dia dipinjamkan pertama ke Spezia, terus sekarang ada di Brest. Mainnya bagus banget. Aku sudah lihat beberapa penampilan dia di Brest. Ini sudah kayak pemain mateng. Cuma ya bener dia emang jadi pemain kunci di sana, jadi pemain utama. Cuma kan levelnya Brest dengan Inter ya beda. Kalau dilihat harga juga si Agome ini nilainya itu cuma 6 juta market value-nya dia. Jadi ya pastinya jauh daripada Brozo. Tapi yang namanya kita kan cari backup. Kita bukan cari penggantinya Brozo. Jadi cari pemain yang karakteristiknya kurang lebih sama dengan Brozo, tapi ya jelas kualitasnya di bawah Brozo. Agome menurutku pas banget, apalagi dia kan memang pemain Inter. Jadi ya tinggal tarik aja udah selesai. Nah, selain Agome, yang kedua adalah Morten Hjulmand. Jadi sekarang dia main di Lecce. Aku lihat sekilas ini mirip banget dengan Brozovic. Dia sangat tenang bawa bola. Dia punya visi juga, sering kasih umpan-umpan yang bagus ketika dia perlu untuk menjaga bola. Ibaratnya kalau kalian ingat masih kita bahas transisi itu, ketika dalam masa transisi, ketika dia dapat bola dia bisa mendelay permainan. Ya sekilas aku lihat bagus, cuma yang harus diperhatikan ya dia kan mainnya di Lecce di Serie B kan, jadi ya nggak bisa dibandingin dengan ininya Serie A. Maksudnya bukan pasti jelek juga, siapa tahu bisa bagus kan. Itu Morten Hjulmand. Tapi kalau harus memilih aku lebih setuju Agome sih. Agome punya kecepatan, fisik yang prima, bertahannya bagus banget. Aku lihat kalau di sisi bertahan mungkin mendekati Brozo, cuma di ini aja sih, di visi permainan aja yang belum selevel Brozovic aku lihat. Jadi tetap kalau untuk backup aku lebih suka si ini sih, Agome. Kayaknya pasti banyak yang setuju nih, Agome angkut bawa pulang kan. Nah, itu lini belakang udah, lini tengah udah. Nah, sekarang lini depan nih. Ternyata ada perkembangannya agak mengejutkan. Kan kita sudah sama-sama tahu kita incaran utama kita untuk musim depan itu adalah Scamacca. Nah, ternyata sekarang muncul lagi wacana bahwa selain Scamacca yang jadi target utama, ada juga target backup yaitu Jonathan David dan Haller. Jadi Jonathan David ini main di Lille di Liga Prancis. Nah, kemudian backup yang kedua yaitu Sebastian Haller. Kalau Sebastian Haller ini dia main di Ajax. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau Scamacca kita sama-sama udah tahu ini memang Zeko banget. Jadi kalau coba aja kalian lihat gimana penampilan Scamacca, ketik aja Scamacca di YouTube akan ada banyak ininya dia muncul kompilasi video dia. Ya memang Zeko banget, dia kuat di bola udara, kemudian bisa mendelay permainan, dia punya kemampuan playmaking seperti Zeko. Jangan salah, Zeko ini memang dia nomor 9, tapi peran dia sehari-hari di Inter itu dia justru hampir kayak second striker, bukan second striker sih, hampir seperti false number 9 gitu loh. Karena dia banyak turun ke lapangan tengah, dia memperkuat lapangan tengah dan mensuplai bola ke rekan-rekannya. Kalau banyak teman-teman yang, wah Zeko itu golnya dikit, Zeko udah habis, udah tua. Ya kalau ngelihat fisik aja emang bener, dia beberapa kali hampir selalu kalah duel. Kalau adu sprint udah nggak bisa. Tapi faktanya Zeko itu goal getter terbanyak Inter yang kedua setelah Lautaro Martinez. Kemudian di Liga Eropa di antara pemain-pemain yang sudah tua, Zeko itu asisnya paling banyak kedua. Yang lebih banyak asisnya daripada Zeko itu cuma Modric. Ini di antara pemain-pemain tua ya. Jadi ya jangan remehkan Zeko, bukan kaleng-kaleng. Jadi bukan ngasal aja Inzaghi hampir selalu menempatkan Zeko jadi starter.
Ya namanya pendapat kan boleh-boleh aja. Yang jelas menurut pendapatku Dzeko ini pemain penting di Inter. Walaupun kalau membandingkan dia dengan Lukaku ya aku setuju memang tidak sebanding begitu. Tapi di sisi lain dia punya peran yang penting juga di Inter Milan. Nah, Scamacca kalau dia main berarti kita tidak perlu mengubah konsep bermain lagi. Tinggal si Scamacca aja yang menyesuaikan diri. Begitu bro. Makanya aku cocok sih target utama itu Scamacca. Nah kemudian yang backupnya ada Jonathan David, ada Sebastian Haller. Kalau yang aku lihat Jonathan David ini ya dia main bagus tapi bukan seleraku gitu loh. Gak tau kalau kawan-kawan mungkin ada yang suka ya. Dan dia ini mahal banget. Jadi market value-nya aja 50 juta. Yang kedua kalau Haller, aku suka Haller ini. Sekilas dari yang aku lihat dia punya teknik tinggi, sangat kuat di udara, dia punya pace yang bagus, yang cepat, maksudnya kencang larinya, dan dia tipe predator banget. Kan banyak kawan-kawan yang mengeluh, wah kita ini nggak punya striker predator. Ya ini si Haller ini predator banget, beda dengan Scamacca yang kalau nanti dia jadi main dia nggak akan jadi predatornya Inter, tapi kalau Haller ya sudah pasti karena dia memang goal getter, dia setipe dengan Ronaldo, dengan Haaland, dengan siapa sih Vlahovic ya, bukan karakter permainannya tapi nalurinya dia memang dia pinginnya mencetak gol begitu loh. Nah gimana kawan-kawan kalau kalian pilih gimana Scamacca, Haller atau Jonathan David nih? Kalau aku terus terang aja masih pilih Scamacca karena dia sudah sudah tinggal ini aja, ibaratnya kalau ada jigsaw itu ada ada bongkar pasang itu dia tinggal dimasukin aja, sudah ada slotnya. Sedangkan kalau kita ngambil Haller itu bangunan bongkar pasang itu agak mesti dirombak dikit karena tipenya dia itu beda gitu loh. Gitu sih kalau menurutku. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Silakan di komen, namanya berpendapat, bebas-bebas saja. Kalaupun pendapatnya beda dengan aku juga nggak apa kan. Kalau kalian lihat di video-videoku yang sebelumnya juga banyak yang beda-beda pendapat, aku nggak masalah. Oke, yang penting kita tetap satu, kita ngomongin Inter. Oke guys, sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Terima kasih buat kawan yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih spesial buat yang sudah bersedia jadi sponsor. Oke, ciao.